Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman CGP 9? Kali ini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual budaya positif penerapan segitiga restitusi. Saya Nurlela dari SMP Negeri 287 Jakarta, calon guru penggerak Angkatan 9. Akan memaparkan tugas 1.4.6 demonstrasi kontekstual budaya positif di sekolah. Restitusi menurut Gosen adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, membentuk murid untuk memiliki tujuan dan memulihkan dirinya setelah melakukan kesalahan. Menurut Kelsom dan Gosen, restitusi juga suatu proses yang mengajarkan murid-murid mencari solusi atas kasus yang dialaminya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang akan mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Dian Gosen merancang tahapan pemecahan kasus yang terjadi di sekolah yang disebut dengan segitiga restitusi atau restitution triangle. Ada beberapa langkah dan teori kontrol dalam penerapan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya: 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Adapun teori kontrolnya adalah kita akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. 2. Semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga, kita memiliki motivasi internal. Berikutnya adalah saya akan menjelaskan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian kasus di sekolah. Kasusnya adalah murid yang tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Saya punya murid yang bernama Jonathan. Dia tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Saya mengetahuinya ketika saya mengajar di kelasnya. Dia tidak hadir dan dalam daftar hadir tertulis tanpa keterangan. Adapun penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus tadi, langkah yang pertama saya lakukan adalah menstabilkan identitas. Saya tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Berikut videonya. Nathan, kamu tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Belum, Bu. Kemarin Ibu ke kelas dan melihat di daftar hadir bahwa kamu tidak masuk. Kenapa? Saya bangun kesiangan, Bu. Kenapa kesiangan? Karena saya tidur terlalu malam dan kebetulan kedua orang tua saya sedang pergi, Bu. Nah, dalam hari ini Ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi atas tindakanmu. Jika kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang telah kita sepakati, tindakan apa yang belum kamu tunjukkan? Saya bolos sekolah karena bangun kesiangan, Bu, dan tidak memberikan kabar. Baik, Ibu telah mendengar pengakuanmu atas tindakan kelas yang belum kamu tunjukkan. Sekarang, apa tindakan atau disiplin kelas yang akan kamu lakukan? Saya tidak akan kesiangan. Saya akan berjanji bangun lebih pagi agar bisa ke sekolah. Alhamdulillah, Ibu harap dengan keyakinan kelas yang telah kamu katakan tadi, kamu ingin mengubah menjadi lebih baik, kamu tidak ingin lagi bolos karena kesiangan ataupun hal-hal yang lain. Ibu berharap dengan pendekatan dan penerapan restitusi ini, kamu bisa menjadi siswa yang merdeka, siswa yang lebih baik, siswa yang menerapkan disiplin dan budaya positif di sekolah dan bisa mempengaruhi teman-temanmu untuk melakukannya, yaitu melakukan budaya positif di sekolah. Itu saja ya nak, harapan Ibu ke depannya kamu menjadi anak yang lebih baik dan tercapai cita-citamu. Nah, cukup hari ini. Silakan kamu ke kelas untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Jonathan Fakbahan dari 9F SMP 287 Jakarta. Setelah saya melakukan restitusi dengan Bu Ella, saya menemukan solusi
dari permasalahan yang saya alami. Terima kasih atas solusi yang Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maharani gimana? Sehat? Sehat Ibu. Ibu mau tanya, kamu tahu nggak kamu kenapa dipanggil ke sini? Nggak tahu Bu. Oh iya. Beberapa waktu yang lalu ada yang memberitahu ibu bahwa kamu ulangan harian satu bahasa Indonesia mencontek ke Lina. Benarkah? Benar Ibu. Kenapa kamu contek jawabannya? Karena saya nggak tahu jawabannya. Kenapa nggak tahu jawabannya? Karena saya nggak belajar. Oke, kenapa nggak belajar? Karena catatan saya kurang lengkap Bu. Oh, kalau kurang lengkap karena kamu di kelas bercanda gitu, jadi nggak mencatat jadwal ataupun pelajarannya. Saya catat tapi beberapa doang Bu. Terus sisanya saya itu main-main. Berarti kamu tahu kekuranganmu, ya kan? Bahwa catatan pelajaranmu kurang karena kamu main-main ketika mencatat pelajaran. Iya Bu. Ibu nggak mencari kesalahan dalam hal ini, tapi ibu mencari solusinya, ya. Baiklah, dalam hal ini kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati. Menurut kamu, keyakinan kelas dan keyakinan sekolah mana yang belum kamu tunjukkan? Jujur. Keyakinan jujur. Jujur, ya. Saya mendengar bahwa kamu sudah mengakui keyakinan kelas yang belum kamu sepakati, dan sekarang apa yang kamu akan lakukan? Harus bersikap jujur dan tidak mencontek lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Maharani sudah memahami kekeliruannya, sudah memahami keyakinan kelas yang belum kamu lakukan. Ibu harap setelah kamu memahami keyakinan kelas yang kamu lakukan, kamu bisa memperbaikinya, dan insya Allah kedepannya kamu lebih jujur lagi, tidak nyontek lagi, dan tetap semangat untuk belajar. Paham nak? Paham Bu. Oke, itu saja. Silakan ke kelas mengikuti pelajaran berikutnya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani Yudiamina dari kelas 9F SMP Negeri 287 Jakarta. Setelah melakukan penerapan segitiga restitusi dengan Bu Ella, saya menemukan jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Bu Ella atas solusi yang Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulan penerapan pendekatan segitiga restitusi yang telah saya lakukan adalah, setelah kegiatan tahapan restitusi itu dilakukan, guru dapat menemukan solusi penyelesaian kasus yang dialami murid, yaitu murid menjelaskan sendiri solusi penyelesaian kasusnya. Terima kasih. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.